Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah memodifikasi proses pembelajaran pada elemen isi dan alat pembelajaran dalam konteks penyelenggaraan pendidikan inklusif? Jika belum, yuk kita simak praktiknya. Saat mengajar di kelas, kita mungkin sering mengajarkan materi yang sama dan juga menggunakan media pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik. Padahal, itu belum tentu tepat loh. Tidak semua peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang sama. Apalagi kalau di kelas tersebut terdapat PDBK. Tentu hasil belajar peserta didik menjadi tidak optimal. Saat kita melakukan hal tersebut, berarti kita belum menerapkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, yang mana pembelajaran seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, di kelas 5. Peserta didik sedang belajar matematika dengan materi perkalian bilangan cacah. Guru terlihat kebingungan karena di kelas tersebut terdapat PDBK lambat belajar yang ternyata masih belum mampu melakukan operasi penjumlahan, apalagi operasi perkalian. Padahal kita tahu bahwa perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Atau di kelas 6. Peserta didik sedang belajar bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi. Guru kelas 6 terlihat kebingungan karena di kelas tersebut terdapat PDBK lambat belajar yang ternyata masih belum mampu membaca dengan lancar. Padahal kita tahu bahwa kemampuan membaca merupakan materi prasyarat untuk bisa menentukan ide pokok sebuah teks. Kedua guru pada ilustrasi tadi tidak memiliki latar belakang sebagai guru pembimbing khusus. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Guru perlu menyadari bahwa di dalam kelas terdapat peserta didik yang beragam. Apalagi jika terdapat PDBK yang secara fisik terlihat tidak jauh berbeda dengan peserta didik non-PDBK. Misalnya, PDBK lambat belajar. Dalam hal ini, guru perlu melakukan identifikasi dan asesmen terkait jenis hambatan yang dialami oleh peserta didik. Identifikasi untuk menemukan dan mengenali karakteristik unik peserta didik, dan asesmen untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dari hasil identifikasi dan asesmen, maka guru akan memperoleh profil belajar peserta didik disertai jenis hambatan yang dialaminya. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya guru melakukan perencanaan pembelajaran dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar semua peserta didik termasuk PDBK. Mari kita lihat kembali ilustrasi PDBK lambat belajar yang masih belum mampu melakukan operasi penjumlahan bilangan cacah, apalagi perkalian. Menanggapi hal tersebut, guru dapat melakukan modifikasi proses pembelajaran tergantung dari kondisi masing-masing PDBK. Modifikasi yang dapat dilakukan oleh guru antara lain: pertama, modifikasi isi atau materi. Guru tetap bisa mengajarkan materi perkalian bilangan cacah untuk peserta didik non-PDBK. Sedangkan untuk PDBK lambat belajar, guru dapat mengubah materi menjadi penjumlahan berulang bilangan cacah. Hal ini dapat berhubungan dengan penyesuaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Kedua, modifikasi alat atau media pembelajaran. Guru mengarahkan peserta didik non-PDBK langsung menghitung di buku tulisnya. Sedangkan untuk peserta didik PDBK, guru dapat mengarahkan PDBK untuk menggunakan benda konkret yang ada di sekitar, misalnya kelereng atau kerikil sebagai media pembelajaran operasi penjumlahan. Sekarang, mari kita lihat ilustrasi kedua dengan PDBK lambat belajar yang masih belum mampu membaca dengan lancar. Modifikasi yang dapat dilakukan oleh guru antara lain: pada modifikasi isi atau materi, peserta didik non-PDBK dapat tetap mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi. Sedangkan, PDBK lambat belajar dapat menceritakan isi gambar dengan dilengkapi kata kunci pada teks deskripsi yang ada.
Pada modifikasi alat atau media pembelajaran, guru mengarahkan peserta didik non-PDBK untuk menggunakan buku teks. Sedangkan untuk PDBK lambat belajar, guru dapat menyediakan teks yang dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Nah, Ibu dan Bapak guru, sudah terbayang ya bagaimana memodifikasi materi dan alat pembelajaran untuk PDBK? Sebenarnya prinsip modifikasi isi pembelajaran tidak jauh beda dengan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Sedangkan modifikasi alat pembelajaran tidak jauh beda dengan prinsip diferensiasi proses, di mana konten dan proses pembelajaran disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik. Perlu diingat bahwa modifikasi yang sudah disebutkan di atas hanyalah contoh ya. Ibu dan Bapak guru bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan PDBK yang ada di kelas. Yuk, kita coba kenali profil belajar peserta didik kita di kelas sebagai dasar kita melakukan diferensiasi maupun modifikasi proses pembelajaran.